Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk berkat-berkat yang baru setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Berkati agar semuanya berjalan dengan rencana-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup.
selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang masih kembali mempertemukan kami dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh disampaikan dan kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau di hari-hari yang terakhir ini, bahwa iman kami terus bertumbuh Bapa.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami semua membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa ya, dan anugerah Tuhan terus melimpah atas setiap kita. Terima kasih saudara karena ya, saudara boleh terus setia mendukung pelayanan kami di dalam doa-doa, bahkan di dalam segala hal. Ya, dan hari ini saudara kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan saudara juga boleh mempersiapkan diri ya, karena ada perjamuan hari ini. Saya percaya ya, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang terus mau berbicara bagi kita, menyampaikan isi hatinya bagi setiap kita. Dan hari ini saudara, saya ya rindu kita semua di dalam penantian hari-hari ini, biarlah kita terus berjaga-jaga, semakin teguh dalam iman ya, dan tetap memandang kepada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak ya berita-berita yang kelihatannya menakutkan, namun kita percaya orang yang terus setia menantikan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, dan kapan hari-hari itu saudara? Kita semua menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, karena kita percaya bahwa ya, kedatangan Tuhan itu bagi kita adalah satu penggenapan janji Tuhan, dan itu adalah hari yang sangat berbahagia ya, karena kita juga akan melihat kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan di sana berkata, 2 Petrus pasal yang hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, kata firman Tuhan. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat ya. Dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, firman Tuhan ini berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ingat saudara, tentang hari Tuhan, sekali lagi kita kembali kepada firman Tuhan, karena hari-hari ini banyak yang ya beredar bahwa Tuhan akan segera datang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Tetapi kita kembali pada firman Tuhan berkata tentang hari kedatangan Tuhan. Yang pertama seperti pencuri, artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pencuri itu datang. Tapi yang kedua ya, apa yang akan terjadi ketika hari Tuhan datang? Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan yang ketiga, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua akan lenyap satu saat nanti kelak. Ya, bumi dan segala yang ada di atasnya, termasuk manusia, termasuk ya kekayaan, harta, bahkan apapun yang kita miliki akan hilang lenyap ketika hari Tuhan itu datang. Ya, ayat yang ke-11 berkata di sana, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, yang terpenting sekarang bukan soal kita tahu kapan Tuhan mau datang. Yang terpenting adalah kita mengambil bagian dalam penantian, menanti hari Tuhan itu. Ya, ketika kita sudah membaca semua yang akan terjadi pada hari Tuhan itu, akan ada gemuruh yang dahsyat, ya bahkan semua akan hancur dalam nyala api. Demikian kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 11 bilang, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, tidak ada pilihan lain saudara, selain kita ini berjuang hidup dalam kesucian dan kesalehan. Ya, tidak ada pilihan lain bagi kita hari-hari ini selain terus mengejar perkenanan Tuhan. Ya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, kata firman ini. Ayat 12, yaitu siapa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi ayat 13 berkata, sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, satu saat nanti ketika dunia ini lenyap, bumi ini lenyap, akan datang langit baru dan bumi baru, di mana di sana hanya terdapat kebenaran. Ya, janji Tuhan akan ada langit baru dan bumi baru, dan di sana hanya terdapat kebenaran.
Karena itu saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita ya untuk bisa mencapai langit baru dan bumi baru itu. Ya, syaratnya apa? Ya, hidup di dalam kebenaran, karena dalam langit baru dan bumi baru itu hanya terdapat kebenaran. Jadi mulai dari sekarang mari kita berlatih untuk terus mengejar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 14, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kita terus berusaha untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Ya saudara, ya yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau terus berusaha mengejar ya perkenanan Tuhan itu. Kata firman Tuhan di sini, sebab itu saudaraku, sambil menantikan semuanya ini. Garis bawahi, kita sedang ada di masa-masa ini. Ayat 14 bilang, ya, sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini. Menantikan semuanya ini apa? Menantikan kedatangan Tuhan, menantikan ya semua yang akan terjadi, menantikan langit baru dan bumi baru itu. Apa yang harus kita lakukan? Firman ini berkata, sambil kita menantikan semua penggenapan itu, kita harus terus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Ya, kita sedang ada di masa-masa penantian sekarang. Penantian akan janji Tuhan itu digenapi, hari Tuhan itu. Selama kita di masa penantian ini, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita ini berusaha ya, kedapatan tak bercacat ketika Tuhan datang kelak. Mari kita terus mengisi waktu-waktu penantian ini saudara dengan mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita terus mengisi waktu-waktu penantian kedatangan Tuhan ini dengan ya berusaha untuk memperbaiki hidup, memperbaiki hati, memperbaiki semua yang bisa kita perbaiki supaya kita kedapatan tak bercacat. Mari kita terus introspeksi diri, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang hari-hari ini sedang ya kita kejar. Mari kita introspeksi diri. Semakin banyak kita merenung di hadirat Tuhan, semakin banyak kita mengejar perkenanan Tuhan, supaya kita menanti semuanya ini saudara, sambil apa? Ya, memperbaiki diri, introspeksi diri supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Kristus Yesus. Artinya apa di sini saudara? Orang-orang yang mau hidup tak bercacat dan tak bernoda itu hanya bisa terjadi waktu hubungan kita dengan Tuhan itu damai. Jangan sampai dalam hidup ini kita ternyata masih Kristen, tapi kita kedapatan hubungannya dengan Tuhan sedang bermusuhan. Ada banyak hal yang membuat kita ini dengan Tuhan hubungannya tidak damai, saudara. Contohnya apa? Ada banyak orang-orang yang tidak bisa bersyukur hari-hari ini. Ketika engkau tidak bisa bersyukur dengan hidupmu, keadaanmu, itu artinya engkau sedang tidak berdamai dengan Tuhan. Mari kita menjalani semua proses hidup, mari kita menjalani semua masalah yang saat-saat ini ada di depan mata kita dengan hati yang berdamai dengan Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan itu, mari kita berdamai dengan Dia. Orang yang berdamai dengan Tuhan itu artinya mereka menerima setiap keadaan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Orang yang berdamai dengan Tuhan itu artinya mereka bersyukur dengan semua yang sedang mereka terima. Kita sudah belajar ya, bagaimana bangsa Israel itu menjadi tidak berkenan karena mereka tidak pernah mensyukuri perbuatan Tuhan. Mereka tidak pernah melihat campur tangan Tuhan. Mereka tidak pernah mengakui Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi orang yang tidak mampu bersyukur atas keadaannya, orang yang tidak mampu mensyukuri persoalan yang sedang dia hadapi, itu artinya engkau sedang bermusuhan dengan Tuhan. Bahkan engkau sedang tidak berdamai dengan Dia. Padahal ayat ini berkata, sambil menanti kedatangan Tuhan itu kita harus terus berdamai dengan Tuhan.
Caranya berdamai adalah syukuri keadaanmu. Tapi Bu, terlalu berat apa yang saya alami hari-hari ini. Itu yang saya dapati, banyak orang datang dan konseling. Tapi Ibu tidak mengerti, Ibu sih gak merasakan bagaimana perlakuan suami saya. Ibu tidak merasakan bagaimana masalah keuangan yang sedang kami hadapi. Kami dikejar-kejar hutang. Kami terlilit di dalam hutang Bu, kami berkekurangan. Saudara, jangan bilang saya tidak pernah mengalami semua itu. Saya pernah ada dalam setiap situasi itu. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tetapi dalam semuanya itu aku tahu dan percaya Tuhan ada di dalam semuanya itu. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hadapi setiap masalahmu hari-hari ini. Introspeksi supaya kita tidak kedapatan bercacat di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang berkekurangan, dalam masalah terlilit hutang piutang, mari engkau mulai bikin catatan, apa yang perlu aku perbaiki Tuhan. Ya, kenapa aku sampai terlilit hutang? Perbaiki satu persatu. Hadapi semuanya. Jangan lari kanan kiri mencoba mencari pertolongan seperti bangsa Israel. Lari ke Mesir, lari ke Asyur, mencoba mencari pertolongan. Dan Tuhan bilang, aku murka terhadap bangsa ini karena mereka tidak datang kepadaku tapi mencari pertolongan di tempat yang lain. Saudara, saya yakin dan percaya setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membawa hidupmu datang tersungkur di kaki Tuhan. Makanya selalu saya perkatakan, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, tapi cari Tuhan secara pribadi. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, percayalah Tuhan itu sedang turut bekerja bagi kebaikan kita. Kalau hari ini ya mungkin engkau sedang ada dalam tekanan, suamimu berselingkuh atau apapun, mari kita bikin catatan introspeksi diri. Ya, apa yang kurang dari hidupku Tuhan? Aku mau coba memperbaiki semuanya supaya rumah tanggaku bisa diselamatkan. Datang di kaki Tuhan. Sebaliknya, kalau saat ini mungkin engkau sedang diberkati, engkau punya uang, engkau berkelimpahan, semakin banyak duduk di kaki Tuhan supaya engkau tidak salah mempergunakan kekayaanmu itu. Jangan engkau memuaskan segala keinginan dagingmu dengan semua kekayaan itu, karena satu saat nanti kelak Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas semua yang Dia percayakan dalam hidupmu, saudara. Orang yang tidak puas, ya, orang yang tidak pernah memiliki kepuasan dalam hidupnya akan terus, saudara, ya, bahkan tidak akan pernah cukup. Firman Tuhan berkata, masih ada makanan di mulutnya, dia sudah tidak puas dengan apa yang ada di mulutnya. Dia terus berburu sesuatu yang lebih dan lebih lagi, saudara. Ya, semua kita hari ini introspeksi. Jangan pikir hanya orang yang ada dalam masalah keuangan, yang berkekurangan, yang miskin yang harus introspeksi diri. Orang kaya pun hari-hari ini harus banyak introspeksi diri. Jangan sampai kekayaanmu menjadi kebinasaanmu. Mari kita banyak duduk di kaki Tuhan hari-hari ini, saudara. Supaya apa? Engkau tidak kedapatan bercacat celah di hadapannya kelak ketika Dia datang. Ya, sambil menantikan kedatangan Tuhan itu, mari kita terus berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat. Jangan sampai kita merasa kita ini sudah benar, ternyata ada banyak hal yang Tuhan dapati, hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Perlu kita duduk di kaki Tuhan, minta untuk merenung apa yang aku harus perbaiki dalam hidupku Tuhan hari-hari ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini tidak bercacat celah. Ya, supaya ini nanti kita kedapatan Tuhan. Ya, hidup kita ini sungguh-sungguh ada dalam perkenanannya. Tidak mudah, saudara. Ya, tidak mudah. Ya, ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, anggaplah kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, kalau sampai hari ini semua firman ini belum digenapi, anggaplah itu sebagai satu kesabaran Tuhan. Ya, anggaplah itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan belum datang. Anggaplah ini sebagai sebuah kesabaran Tuhan menanti kita ini untuk bertobat, saudara.
Kalau ada yang saudara mau perbaiki hari ini, perbaiki. Anda yang masih hidup dalam kepahitan, tidak mampu melepaskan pengampunan, masih hidup dalam iri hati, masalah kecil jadi besar, tidak ada masalah, cari-cari masalah. Ini kebanyakan orang Kristen seperti itu, hidup dalam dendam, kesumat, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Bertobat saudara. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, engkau harus mengejar hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita harus berlari-lari. Ya, kenapa? Kita harus mencapai itu supaya ketika Tuhan datang nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saya berulang kali bilang, tidak semua orang Kristen masuk surga. Enggak peduli udah berapa tahun saudara jadi Kristen. Kalau engkau masih terus hidup dalam kepahitan, tidak mampu mengampuni saudaramu, tidak mampu mengampuni orang yang menyakitimu, maka maaf, namamu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Sekalipun engkau gembala sidang, sekalipun engkau pendeta, sekalipun kita ini seorang penginjil, sekalipun kita ini seorang yang melayani di gereja, sekalipun puluhan tahun kita menjadi Kristen, kalau kita tidak melakukan firman, maka Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mari kita mengejar kehendak Bapa itu. Mari kita mengejar apa yang berkenan pada Tuhan itu saudara. Jangan biarkan hidupmu digerogoti oleh kepahitan, oleh kebencian, iri hati, persoalan-persoalan yang dicari-cari. Ayo bertobat. Ayat ini berkata, anggaplah ini adalah waktu kesabaran Tuhan. Ya, kita sedang ada di waktu-waktu kesabaran Tuhan. Menanti, Tuhan masih menanti ya. Dia berikan kita kesempatan untuk beroleh selamat. Ya, untuk beroleh selamat. Ingat, bukan kekristenanmu itu yang menjamin engkau jadi ya namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bukan karena engkau Kristen dari kecil, bukan karena engkau majelis di gereja, bukan karena engkau gembala sidang, tapi karena kita melakukan firman. Anggaplah saudara ya bahwa kesabaran Tuhan kita ini sebagai kesempatan untuk kita beroleh selamat. Mari kita mengejar apa yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya berdoa untuk seluruh ya jemaat Debbie Basir TV di mana saja. Ya, saya mendengar banyak kesaksian dari saudara yang diubahkan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Gak peduli berapa lama Anda jadi Kristen, yang terpenting adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Maka saat itulah kita akan menerima perkenanan Tuhan. Tapi selama kita tidak mau bertobat, tapi selama kita ini hanya menjadi orang Kristen yang suam-suam, kita tidak akan pernah melihat saudara janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ingat ya, firman ini berkata ya, sambil menanti kedatangan Tuhan, ya sambil kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu yang mana di dalamnya terdapat kebenaran. Ya, mari kita berusaha supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Ya, dan firman ini berkata, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, ya tidak mudah mengejar perkenanan Tuhan itu. Tapi saat kita mau, maka Tuhan akan memampukan. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya rindu untuk kita sungguh-sungguh datang membawa hidup kita, tubuh dan darah Kristus. Ya, hari ini sakramen perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral. Jangan kita bermain-main, saudara. Mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh dengan memberi seluruh hidup kita. Lewat tubuh dan darah Kristus kita disucikan dan dikuduskan. Dan bagaimana cara kita menghormati ya darah dan tubuh Kristus ini dengan kita hidup dalam kekudusannya. Mari saudara boleh persiapkan ya diri, saudara boleh ambil anggur, kalau nggak ada boleh teh, roti atau biskuit atau apa saja yang ada dekat saudara. Yang terpenting taruh imanmu atas perjamuan ini bahwa tubuh dan darah Kristus itu sungguh-sungguh berkuasa. Mari kita persiapkan diri kita saudara. Iya, mari kita siapkan hati dan hidup kita saudara untuk datang pada Tuhan. Kami percaya kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan membawa kemenangan bagi kami. Darah-Mu yang memutuskan setiap kutuk atas hidup kami.
Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu dengan memberikan hidup yang terbaik. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami mau bereskan seluruh hidup kami. Kalau ada kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian, dosa apapun yang masih mengikat hidup kami, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dosa tabiat apapun, ya, diperbudak oleh keinginan-keinginan hawa nafsu duniawi, kepuasan-kepuasan yang tidak wajar yang kami kejar selama ini, kami mau buang itu semua Bapa. Kami mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Mari persiapkan hati dan hidupmu saudara datang pada Tuhan. Kita percaya darah dan tubuh Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Dengan iman mari kita naikkan pujian ini, katakan bersama. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan kami Tuhan. Amin. Katakan, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Biar musik saja, mari renungkan saudara hidupmu. Darah Yesus yang menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran, dari kutuk atas kematian dan maut. Darah Yesus yang membebaskan kita dari segala ikatan kuasa kegelapan, segala keinginan-keinginan daging, segala kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Darah Yesus yang sudah menyucikan dan menguduskan kita. Mari kita persiapkan hidup untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bereskan hati dan hidupmu di hadapan Tuhan. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Kristus yang dicabik, yang diserahkan untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Dengan iman kita percaya ini bukan lambang tapi sungguh-sungguh tubuh Kristus. Agar ketika kita menerimanya, kita manunggal dengan Kristus, artinya kita akan menerima semua penderitaan di hidup ini sebagai bagian dari penyalipan daging kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman mari kita terima dan kita makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan, yang tercabik bagi kami, yang terpecah bagi kami. Semua pelanggaran kami Engkau bayar lunas dengan menjatuhkan kutuk atas daging tubuh yang terpecah yang kami terima hari ini. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita saudara. Ini adalah darah Kristus yang tercurah bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Darah yang mengalir memberi kehidupan dan masa depan yang pasti bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Angkat tinggi anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kelak Ia datang kembali.
Saudara, bukan kacauan yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang dimateraikan atas hidup kita, dan hidup kita dibaharui. Katakan dengan iman, aku percaya ini adalah darah Kristus yang membebaskan aku dari segala kutuk dosa dan kematian kekal. Dalam nama Yesus, mari kita minum dan terima darah ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbananmu, buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur saudara pada Tuhan. Katakan terima kasih Bapa buat darah dan tubuhmu yang kami terima hari ini, buat pengampunan dosa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau benarkan kami dengan penebusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saudara, percayalah bahwa darah Yesus membaharui hidupmu hari ini. Dosamu sudah diampuni, karena itu jangan berbuat dosa lagi. Buang segala kepahitan, amarah, kebencian. Walaupun hari ini mungkin engkau tersakiti, katakan, aku lepaskan pengampunan Tuhan. Kami belajar dari pengorbanan Kristus yang mati bagi setiap dosa kami. Karena itu kami juga harus mati bagi dosa saudara-saudara kami. Kami ampuni orang yang berlaku, yang berbuat salah kepada kami. Tuhan, kami lepaskan pengampunan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan hari ini. Kami mau keluar sebagai pemenang dalam setiap persoalan hidup kami, dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau terus mencapai apa yang Tuhan mau, supaya kami tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa mengucap syukur bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mereka yang terus setia Tuhan mengikuti ibadah online, mesbah doa, bahkan mengikuti semua firman yang disampaikan. Tuhan memberkati umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau berikan kelegaan, terutama berikan kemampuan kepada kami untuk menjalani setiap proses hidup ini, mematikan kedagingan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Hamba percaya setiap kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami senantiasa Indonesia boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan atas bangsa ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada di kepemerintahan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, dan selamat hari Minggu, happy Sunday. Saya percaya kita semua ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati.